Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Sebenarnya ketika saya melihat video ini ya dari salah seorang mantan mahasiswa atau awardee penerima beasiswa LPDP yang begitu sombong memamerkan ya kehidupan keluarganya, termasuk juga kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa cukup saya saja yang WNI tapi anak saya nggak usah, yang sebagaimana tersebar di video. Maka saya dari Komite 1 Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas DPD RI menyarankan kepada kementerian terkait, baik itu Kementerian Keuangan khususnya, bagi seluruh penerima LPDP seharusnya dipertegas bahwa mereka hanya boleh maksimal 2 tahun bekerja di luar negeri. Setelah itu mereka harus kembali ke Indonesia membangun bangsanya dan bekerja di NKRI. Dan yang kedua, jika ada pelanggaran-pelanggaran etika maupun juga yang dianggap mungkin merugikan citra dari pemerintah, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh penerima tadi yang begitu sombong memamerkan bahwa anaknya mendapatkan paspor dari kerajaan Inggris, dari saya menyarankan untuk diganti saja semua biaya-biaya selama pendidikan. Saudara-saudara sebangsa harus tahu bahwa beasiswa LPDP itu pemerintah Republik Indonesia memberikan biaya kuliah termasuk juga uang saku hidup untuk di luar negeri. Ya, dan salah satunya memang dari data yang kami terima, yang paling favorit adalah LPDP ke Eropa, khususnya ke Inggris. Maka dari itu, pajak rakyat, pajak orang-orang miskin, pajak petani, pajak orang-orang yang tidak berpunya, itu semuanya masuk ke dalam salah satunya adalah alokasi LPDP. Saya minta negara tegas, kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh negara kita kepada penerima-penerima LPDP yang bermasalah. Yang nomor 2 adalah kalau mungkin cabut paspornya, berikan sanksi agar sekalian saja mereka stateless atau tidak usah memiliki kewarganegaraan. Biarkan mereka mencari suaka di luar negeri. Negara berhak untuk itu. Dan kemudian kasus ini tidak hanya terjadi di Inggris saja, tetapi juga ada beberapa kali ya penerima LPDP, beberapa oknum itu juga melakukan gerakan-gerakan untuk mendukung makar, mendukung yang namanya OPM, mendukung beberapa hal yang kurang patut dalam bingkai NKRI. Saya minta Menteri Keuangan tegas, saya minta yang terkait tegas semuanya. Kita akan monitor dan sisanya kita serahkan nanti kepada Bapak Presiden untuk semakin menyempurnakan LPDP. Ya, semangat untuk semuanya, jangan lelah mencintai Indonesia. Merdeka. Kalau suami ini si Ape ya, Mas Ape, berarti ketika dia apply S3, dia sedang hampir selesai S2-nya, which is dia berada di luar negeri, tempat dia menempuh masternya. Kenapa dia bisa sampai menerima beasiswa S3? Dalam logika saya adalah jurusan yang dia ambil, riset yang akan dia tempuh itu begitu berguna sekali untuk Indonesia. Sampai Indonesia, pihak LPDP meloloskan AP, langsung lanjut menempuh pendidikan risetnya gitu ya, PhD. PhD itu riset. Which is karena pihak LPDP melihat pendidikan masternya ini belum cukup banget nih. Kemudian kalau dia sampai menempuh S3, apa yang dia dapat, apa yang dia riset di S3-nya akan sangat berguna untuk Indonesia. Very critical for Indonesian development gitu ya. That's why you award him that funding gitu. Dan pihak universitas di luar negeri, of course, they will accept
the student, right? Because the funding is secure. Indonesia melalui dana publik, melalui dana LPDP, which is berasal dari pajak masyarakat Indonesia, diinvest untuk PhD yang bersangkutan. Berarti itu sangat penting sekali. Riset yang akan beliau lakukan melalui studi S3-nya itu, lanjutan dari S2-nya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Ini perlu digarisbawahi ya. Ini logika dasar saja. Manusia hebat abad ini, cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anak aku jangan. Dan lu keluar negeri dapat beasiswa dari LPDP. Lu harusnya kalau mau ngomong kayak gitu, kesana pergi ke luar negeri, jual sawah emak lu di kampung, ya. Jangan lu pakai pajak rakyat, pajak gue, lu bilangnya seolah-olah lu nggak suka sama negara Indonesia, ya. Gue juga kadang-kadang gedek sama pemerintah, tapi cinta sama tanah air gue, ya. Ini orang-orang kayak gini, orang-orang nggak pantas ditolong sebenarnya. Cukup aku saja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Lu bangga ngomong kayak gitu. Itu pemerintah, ya, ngasih pajak gue ke lu untuk belajar di luar negeri supaya lu bisa mengharumkan nama bangsa, bisa bantu pemerintah membangun negara ini. Bukan jadi bahan hujatan di dunia, ya. Lu dibiayain sama pajak rakyat buat belajar di luar negeri, membangun negara lu di sini, ya. Lu pakai pajak gua buat sekolah di luar negeri biar taraf pendidikan lu lebih dari rata-rata pendidikan masyarakat di Indonesia, biar bisa bantu pemerintah, bantu rakyat Indonesia balik lagi ke sini. Bukan dipakai buat sombong. Lu ada di luar negeri tuh bukan jual sawah emak lu, ya. Pajak gue. Gara-gara pamer di media sosial jadi kuburan buat suaminya. Ini DS nih, ya. Yang suaminya itu mendapatkan beasiswa dari negara loh. Pemerintah lu pakai pajak uang rakyat Indonesia. Tapi istrinya pamer. Nih lo, anak saya yang kedua mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Dia udah lama nunggu katanya. Ini lagi unboxing. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Juga sangat menyinggung perasaan netizen Indonesia dan habis dikuliti sampai minta maaf. Sampai di take down. Ini sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur. Dan orang sudah marah sama si DS ini, yang pamer-pamer ini. Dan yang terjadi apa? Suaminya tuh bakal dipanggil oleh pihak LPDP untuk mempertanggungjawabkan perbuatan istrinya ini. Dianggap tidak setia pada negara. Dan apa yang terjadi? Disuruh membalikan dana dari mulai S2 sampai S3, itu kurang lebih 2 miliar lebih. Jadi apa? Istri yang mendukung suami, oh tidak. Istri kuburan buat suami ini, tipenya. Gue adalah salah satu penerima beasiswa LPDP tahun 2013 untuk S2 ke University of Manchester, UK. Terus gue dapat beasiswa LPDP lagi tahun 2015 untuk S3 ke University of Copenhagen, Denmark. Selain itu, gue juga salah satu foundernya Mata Garuda, organisasi ikatan alumni LPDP. Ada dua hal yang mau gue soroti dari statementnya Dwi. Pertama, dia bilang bahwa paspor Indonesia itu lemah dan paspor UK itu kuat. Sebagai orang yang berkecimpung di bidang sustainability and waste management, karena dia kan foundernya Sustaination yang katanya nih social enterprise ya, dia harusnya aware bahwa ada power asymmetry di international mobility and migration. Dari nih ya, Inggris sebagai negara yang pernah menjajah dan Indonesia sebagai negara yang dijajah. Itu kayaknya semua orang tahu sih, atau at least orang yang familiar dengan international development ya. Yang kedua, lo bilang bahwa cukup gue aja jadi WNI, anak gue jangan. Good for you and your children. Masalahnya lo gak akan dapat LPDP kalau lo bukan WNI. Jadi kalau lo emang pengen stay di UK, lo bisa apply aja beasiswa Chevening. Poinnya adalah do not where you eat. Atau kalau mau gue perhalus pakai bahasa Indonesia, jangan ke di tempat lo pernah makan. Masa kalah sama
Aku mau mengkomen dan mengkritik salah satu penerima beasiswa LPDP, dan ini harus diluruskan. Sendiri adalah penerima beasiswa LPDP, aku bakal berangkat besok, but aku bakal packing nanti. But ya, intinya adalah penerima beasiswa LPDP ini, dia itu lanjut S2, S3, kemudian somehow dia udah selesai pengabdian, dan kemudian karena anaknya itu udah lama tinggal di Inggris, anak itu bisa berubah warga negara, dan orang tersebut itu mengatakan bahwa oh ya udah ini haknya dan gak ada hubungannya dengan beasiswa yang dia dapatkan. Nah, menurut si Kak Dwi, hak untuk anaknya itu bisa berubah warga negara itu adalah haknya karena kewajibannya udah selesai. Memang sih secara formal mungkin kalau dia udah selesai pengabdian dan lain sebagainya, it makes sense. Tapi di satu sisi, memviralkan hal tersebut, nir empati banget. Kenapa? Karena stepping stone untuk dia bisa, supaya anaknya itu berubah warga negara, itu adalah melalui beasiswa LPDP. Karena tanpa beasiswa itu, nggak mungkin dia bisa tinggal di Inggris selama itu. Ya, contoh dari pendanaan, dari visa. Visa itu menurut aku salah satu hal yang susah juga untuk didapatkan. Jadi ujung-ujungnya, orang tersebut itu berutang budi. So yeah, that's just an insight. That's just my personal opinion. Jadi aku akan bahas selanjutnya, apa sih konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang tersebut gitu. LPDP ini kalau kita tidak memberikan penekanan, tidak memberikan pembobotan, itu bisa menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja. Kalau tidak ada afirmasi, ya yang menikmati akan orang kaya, karena syarat-syaratnya itu berat sekali. TOEFL-nya, bahasa Inggrisnya sekian, ukuran-ukuran yang sangat berat kriterianya. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya. Orang kaya yang bisa mengkursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin nggak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol? Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya sambil jualan pentol, Pak Fathan. Nggak sempat dia belajar secara intensif, itu nggak sempat. Gitu. Penting untuk melihat sisi lain selain kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Kalau sosialisasinya nggak usah pergi ke pelosok-pelosok, Pak Andin, itu internet juga cukup sekarang. Bukan persoalan sosialisasinya, tapi seberapa besar negara memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu. Jadi kita berharap betul ada yang bisa diakomodir selain hal-hal yang ukuran-ukuran kriteria yang selama ini sudah ditetapkan. Misalkan pondok pesantren. Pondok pesantren kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Jangan-jangan ini akan dinikmati, kalau bisa nanti di tracing, bisa jadi ini dinikmati oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Dan kalaupun ada, itu memang pesantren-pesantren yang memang punya kurikulum yang sudah sangat mapan.